organisme tersebut dengan lingkungannya. Sedangkan gender adalah sebuah konsep budaya yang berupaya melakukan pembedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, di sini teman-teman ada kata pembedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membahas karakter manusia dalam Al-Quran yang kita bagi nanti kepada karakter feminin dan maskulin yang ternyata memiliki sisi positif dan negatif, yang akhirnya mengakibatkan ada stereotip antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini definisi perbedaan seks dan gender tidak perlu saya bahas lebih jauh, atau secara garis luasnya saja bahwa ada perbedaan mendasar antara seks dan gender. Kalau seks itu kembali kepada biologis ya, dia merujuk kepada biologis. Tapi kalau gender dia terkait dengan perubahan yang bisa, maksudnya dia tidak statis, dia bisa berubah dari waktu ke waktu karena tergantung dengan konteks budaya di mana manusia itu hidup. Makanya kajian gender di Arab Saudi, di Amerika, di Indonesia, itu semuanya memiliki perbedaan masing-masing dan warna masing-masing. Bahkan jangankan beda negara, kita beda tempat aja kita berbeda. Padang dengan Betawi, itu beda misalnya. Ataupun Madura dengan misalnya Batak, dan seterusnya itu juga berbeda. Nah, karena memang gender itu tergantung dengan di mana kajian itu dilakukan, tergantung dengan lokasinya. Sekali lagi, jadi kalau seks itu dia merujuk kepada identitas biologis, kalau gender dia merujuk pada identitas yang berasal dari budaya seseorang. Nah, ini ada perbedaannya. Seks itu adalah sesuatu yang natural, sedangkan gender adalah sesuatu yang terkait dengan konstruk sosial, dengan bagaimana budaya membentuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seks adalah sesuatu yang biologis, kalau gender itu adalah sesuatu yang bersifat sosiokultural. Kalau seks adalah sesuatu yang pasti, dia tidak bisa dirubah, ya perempuan dengan, mohon maaf, vaginanya, laki-laki dengan penisnya, itu kan berarti seks ya, dengan alat kelaminnya. Kalau gender dia dia bukan sesuatu yang terkait dengan biologis, maka dia bisa berubah. Bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang sudah alami diterima oleh manusia. Makanya di sini juga kita harus paham, apalagi banyak teman-teman yang belum menikah ya, meskipun banyak yang sudah menikah. Jadi perempuan juga harus tahu kodratnya. Kodrat perempuan itu teman-teman bukannya mengurus rumah saja ya. Ini ada Pak Soleh nih, nanti temuan disertasinya Pak Soleh menarik. Jadi kalau misalnya kodrat itu kan tadi sudah kita pahami sebagai sesuatu yang given, sesuatu yang tidak bisa kita ubah karena itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau gender sekali lagi tadi sesuatu yang berhubungan dengan konstruk sosial. Nah, makanya kodrat wanita itu adalah apa yang ada dalam dirinya wanita, yaitu wanita itu haid, hamil, melahirkan, menyusui, nifas dan menopause ya teman-teman. Itu kodrat perempuan yang nggak bisa diambil perannya oleh laki-laki. Cuma itu. Jadi mengurus rumah, nyapu, ngepel, nyuci, masak, dan seterusnya, peran-peran domestik itu bukan kodrat ya, teman-teman. Tapi itu adalah kesepakatan peran yang dibagi bersama pasangan kita dan disepakati bersama untuk menunjang prestasi masing-masing pasangan. Maka pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang harus disepakati bersama. Jika memang perempuan dalam tanda kutip belum memiliki potensi untuk berkiprah dalam dunia publik, ya kesepakatan bersamanya bisa jadi tadi rumahnya itu tugas domestiknya lebih fokus kepada tugas sang ibu dan ayah mencari rezeki di luar. Tapi gimana kalau dua-duanya ingin berperan dalam dunia publik dan domestik? Silakan berbagi peran yang disepakati oleh masing-masing pasangan sehingga berbagi peran itu mampu membuat kita sesama pasangan itu sama-sama berprestasi. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ya bersama Ibunda Siti Khadijah, misalnya teman-teman tahu Ibunda Siti Khadijah adalah seorang saudagar. Beliau memegang peran publiknya sebagai seorang saudagar, tetapi juga memegang peran domestiknya sebagai seorang ibu yang mengurus anak-anak dan urusan rumah tangga. Rasulullah juga gitu, meskipun beliau seorang Rasulullah, maha gurunya para sahabat ya, panglima perang dan seterusnya, tetapi beliau juga membantu tugas rumah tangga. Beliau juga belanja di pasar, membuat roti, menjahit bajunya sendiri dan seterusnya.
Jadi sekali lagi teman-teman, pembagian peran publik dan domestik kita dalam rumah tangga itu sebenarnya kalau kita mau membaca sirah Nabi itu sudah kita temukan di dalam kajian Al-Quran dan hadis. Hanya saja belum banyak tereksplor gitu ya. Nah, itu salah satu disertasinya Pak Soleh tuh ya, pembahasannya ya. Oke, jadi double burden itu bukan sesuatu yang berat buat kita umat Islam karena dari awal peran tugas domestik dan publik adalah sesuatu yang disepakati. Jadi double burden bukan beban ya teman-teman, tapi tugas yang sama-sama diemban oleh laki-laki dan perempuan. Kira-kira gitu. Nah, ekogender tadi sudah kita bahas bahwa dia adalah ilmu pengetahuan yang berbicara tentang ilmu sosial dan gender, bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Inti besarnya seperti itu. Nah, bagaimana menemukan kajian gendernya? Di sini ada kata zauj, berpasangan segala makhlukwan, ada karakter feminin dan maskulin yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, kemudian konsep ekogender Quran. Saya ingin mulai dari kata zauj dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Semuanya Allah ciptakan di dunia ini berpasang-pasangan agar supaya kita dapat mengambil pelajaran. Nah, teman-teman, kata zauj ini bisa bermakna pasangan yang saling melengkapi atau yang berlawanan ya, menurut Al-Asfahani. Makanya di situ ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, ada pahit, ada manis, dan seterusnya. Jadi berpasangan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk sifat. Nah, itulah yang menarik nanti dari apa yang akan kita temukan dalam sifat-sifat manusia maupun sifat-sifat alam yang menjadi temuan lainnya. Bahkan dalam listrik ya teman-teman, kalau kita baca tafsir Pak Quraisy ketika beliau menafsirkan ayat ini, di situ beliau mengatakan bahwa dari segi ilmiah terbukti listrik itu berpasangan, ada arus positif dan negatif. Begitu juga atom yang tadinya dianggap bentuk terkecil dan tak terpisahkan, ternyata dia juga berpasangan karena terdiri dari elektron dan proton. Nah, ini sayangnya memang ya teman-teman, konsep keberpasangan ya, pairing itu Paul Dirac ya yang mendapatkan Nobel dalam konsep pairing dan temuan teori pairingnya beliau. Dan kita kehilangan ya, meskipun kita punya ayatnya, tetapi yang mendapat patennya adalah orang lain karena kita belum meneliti sinyal itu. Nah, ini jadi PR ya buat kita teman-teman semua, apalagi teman-teman yang masih S1 nih, semoga ada yang tertarik dengan kajian alam ya, dan ilmu pengetahuan yang eksak lainnya. Oke, teman-teman, kalau tadi ini tentang konsep keberpasangan, bahwa segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Yang kedua ini adalah karakter positif manusia dalam Al-Quran, dan negatifnya juga. Ini terinspirasi dari ayat Al-Quran, wa nafsi wa maswaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada karakter positif dan negatif dalam diri manusia. Dan itu adalah sesuatu yang sekali lagi nature. Kita itu manusia tidak bisa suci seperti malaikat karena kita punya potensi yang negatif juga. Oleh sebab itu kan dalam Al-Quran, karena kita punya potensi negatif, ada caranya dalam Al-Quran untuk kita dapat menghindari itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang bagaimana sholat, kemudian sabar, syukur, dan seterusnya itu bisa menghindari kita dari sifat-sifat yang negatif. Jadi jangan takut ya, saya kan pasti punya salah ya, iya kita semua pasti punya salah. Tapi dalam Al-Quran banyak sekali ajaran Al-Quran yang dapat menjadi guidance kita untuk dapat meminimalisir kesalahan dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ayat ini menginspirasi saya bahwa karakter feminin dan maskulin pun berarti punya sisi positif dan negatif. Karena segala sesuatu itu bisa kita pahami di sini, termasuk karakter ya di sini, karena fokusnya ke karakter adalah memiliki karakter yang positif dan negatif. Nah, ini pernah, kalau buat teman-teman mahasiswa PTQ ataupun teman-teman yang kepala sekolah kemarin ikut acara di Bogor, ini sudah dibahas sebelumnya bahwa manusia terdiri dari ruh atau spirit atau nyawa kita ya, maksudnya kita semua punya dimensi spiritual, rohaniah. Kemudian kita juga punya hati atau intuisi, otak atau logika, body dan fisik. Nah, teman-teman, karena kita semua punya 4 ini, dimensi rohaniah, hati, otak, dan fisik, maka kita punya karakter feminin dan maskulin, laki-laki dan perempuan. Karena apa teman-teman? Kalau kita merujuk kepada bukunya Sachiko Murata, tadi sudah kita, tadi nggak sempat saya jelasin ya. Buku Sachiko Murata berbicara tentang relasi gender dalam kosmos ya, makrokosmos ya.
tadi disebut juga sama Pak Ubed. Ada karakter feminin atau karakter jamaliyah atau karakter keindahan kalau bahasa kitanya. Jadi beliau belajar dari Asmaul Husna ya. Asmaul Husna juga kan 99 punya karakter, Allah punya karakter jamaliyah, keindahan, dan karakter jalaliyah, keagungan. Nah, kalau kita mengambil rujukan ke situ, teman-teman, kita juga bisa membagi dua itu ya. Karakter feminin adalah karakter yang berhubungan dengan keindahan, sedangkan karakter maskulin adalah karakter yang berhubungan dengan keagungan. Nah, di sini karakter feminin adalah karakter yang terkait dengan pertimbangan hati atau karakter keindahan. Karakter maskulin adalah karakter yang berhubungan dengan pertimbangan logika atau karakter keagungan. Contohnya apa, teman-teman? Kalau yang positif itu adalah karakter orang yang mengalah kepada yang lebih tinggi, yaitu dimensi ruhaniyahnya dia dan logika otaknya dia. Nah, seperti karakter apa? Karakternya taat, empatik, sabar, penyayang, pelindung, dan seterusnya. Karakter yang membuat kita merasa bahagia, menyenangkan. Jadi kalau kita ketemu orang yang punya karakter yang menyenangkan, kita suka gitu ya, ketemu orang pertama kali senang gitu ya. Nah, dia berarti punya karakter feminin yang positif. Sebaliknya, karakter feminin yang negatif itu yang gimana, teman-teman? Karakter yang mengalah pada yang lebih rendah, yaitu hawa nafsu, subjektif, pasif, reseptif, dan lain-lain. Jadi ini karakter yang bikin kita merasa iba atau kasihan. Biasanya kita ketemu orang yang nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak diskusi, maunya menang sendiri, dan seterusnya. Ini adalah karakter yang membuat kita merasa tidak nyaman ya, teman-teman, tidak nyaman dan merasa iba. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya, kalau yang positif adalah karakter yang menyenangkan, kalau karakter yang negatif dari feminin adalah karakter yang tidak menyenangkan, kebalikannya. Jadi membuat kita merasa iba, tidak nyaman, dan seterusnya. Berhubungan dengan perasaan hati. Nah, kalau karakter maskulin yang positif yang gimana, teman-teman? Karakter yang dapat menjalankan fungsi dengan bijak. Nah, seperti apa? Yaitu karakter yang aktif, progresif, visioner, mendunia, dan seterusnya. Jadi karakter yang membuat kita terinspirasi. Orang yang membuat kita merasa mendapatkan banyak ide, pengetahuan, dan seterusnya. Karena itu berhubungan dengan logika. Jadi orang yang banyak berprestasi dalam hal pemikiran ya, teman-teman. Nah, kalau yang sebaliknya negatif yang gimana? Nah, ini karakter yang menuhankan diri atau merasa lebih baik dari yang lain. Jadi biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang merasa lebih pintar, lebih cerdas gitu maksudnya ya, paling pintar, paling cerdas, paling kaya, paling ganteng, dan paling lainnya yang menuhankan dirinya selain dirinya orang lain adalah di bawah dia. Nah, itu adalah karakter orang yang memiliki karakter maskulin negatif. Nah, itu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di sini berdasarkan ayat tadi, kita membagi karakter tadi an-nafsu at-taqwaiyah atau good individual dan an-nafsu al-fujuriyah atau bad individual. Yang bagus gimana, teman-teman? Yang bagus adalah orang yang mampu menyeimbangkan karakter feminin dan maskulin yang memiliki sisi positif. Bagaimana diajarkan Rasulullah. Tapi karena waktunya sangat terbatas, masih ada 3. Tapi mungkin saya akan sampaikan 2, nanti mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ternyata karakter manusia itu dalam Al-Quran punya keseimbangan karakter feminin dan maskulin yang juga punya sisi positif dan negatif. Dengan seluruh dimensi dalam diri kita ini, 4 ini, Allah mempersilahkan kita untuk dapat memilih karakter mana yang dapat merepresentasikan karakter kita. Jadi nanti karakter-karakternya bisa teman-teman lihat ya. Karakter maskulin ada konsisten, worldwide, kompetitif, aktif, logical, independent, adventure, komunikatif, balance between rational and emotional, komunikatif, visionary, responsif, progressive, productive, curiosity, dan seterusnya. Nah, yang feminin ini submissive, patient, empathy, generous, trusting, used to share, dan seterusnya. Dan yang terakhirnya ini adalah karakter khalifah. Disebut khalifah ya, sebagai khalifah ya. Atau nurturing, sifat